Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-51 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Ibu sekalian, saya pada sesi sebelumnya menyampaikan elemen-elemen dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah partisipan. Untuk memudahkan analisa, kita asumsikan partisipan ini hanya 2 orang. Katakanlah alfa dan beta. Kemudian masing-masing punya kepentingan, ya, dan akan bekerja sama. Dalam bekerja sama ini ada 3 peluang atau 3 output. Yang pertama win, yang kedua status quo atau tidak berubah dari kondisi sebelumnya, dan yang ketiga kalah atau loss, rugi. Maka dari 2 orang ini akan menghadapi 3 peluang kejadian: win-win, win-loss, loss-win, status quo, atau loss-loss, atau kalah-kalah. Kalau kita buat suatu matriks, maka kita akan menghasilkan 9 sel kemungkinan. Apabila 9 kemungkinan ini kita asumsikan sama dulu semuanya, yaitu 1/9, maka kita menjumpai kemungkinan menang-menang atau sama-sama untung dari alfa dan beta itu hanya 1/9. Kemungkinan kalah-kalah juga hanya 1/9. Sisanya alfa menang, beta kalah, alfa kalah, beta menang, atau alfa draw, atau status quo, beta status quo, atau diantaranya. Apa insight dari sini? Insight dari sini adalah bahwa untuk mendapatkan menang-menang atau sama untung dari suatu kooperasi itu memerlukan energi yang besar, terutama untuk menghindari, mencegah terjadinya alpha cheating atau beta cheating, curang maksud saya, atau keduanya saling mencurangi. Nah, mekanisme inilah yang nanti struktur bertanggung jawab mendesain supaya kita mendapatkan kinerja kerjasama yang melahirkan menang-menang. Bapak Ibu sekalian, bisa dibuktikan secara matematik bahwa keseimbangan atau equilibrium menang-menang itu superior. Tetapi dia tidak stabil dibandingkan kalau tidak ada kerjasama. Dalam literatur sering dinamakan Nash non-cooperative equilibrium. Artinya tidak ada kerjasama itu lebih stabil. Nah, oleh karena itulah untuk membangun suatu proses kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan, diperlukan suatu sistem organisasi yang demikian baik, ya, sehingga lahirlah suatu kesadaran, suatu keinginan, suatu harapan yang sifatnya kalau orang Indonesia katakan mungkin silih asah, silih asuh, silih asih. Saya tambah satu karena saya dari Jawa Barat, silih wangi, yaitu saling mengharumkan. Itulah prakondisi yang harus dibangun, menciptakan suatu struktur yang bisa menciptakan silih asah, silih asih,
silih asuh, dan silih wangi. Itulah koperasi akan berjalan apabila tidak saling mencurangi. Nah, apa kondisinya supaya tidak saling mencurangi? Ya, itulah bagian dari proses pembelajaran dari kita semua. Demikian untuk sesi ke-51 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada sesi ke-52. Terima kasih.